Proposal sudah diberikan 2 pekan lalu, tapi Shin Tae-yong tak kunjung perpanjang kontraknya di timnas Indonesia. Omongan pelatih Belanda kepada pemain kesayangan Shin Tae-yong ini bikin supporter timnas Indonesia meradang. Dia bilang, perkataan salah satu pelatih Belanda membuat supporter timnas Indonesia marah usai menyinggung pemain kesayangan Shin Tae-yong ini. Padahal pemain timnas Indonesia tersebut tampil cukup bagus sejak dinaturalisasi oleh PSSI dan menjalani debut pada awal Maret 2024 silam. Seperti diketahui, cukup banyak pemain timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong yang saat ini memutuskan untuk melanjutkan karier di luar negeri seperti Eropa. Bahkan ada dari pemain timnas Indonesia tersebut yang kini bermain untuk klub-klub besar Eropa hingga tak jarang menjadi sorotan. Namun di balik performa impresif para pemain timnas Indonesia tersebut, pelatih asal Belanda ini justru menanggapi sebaliknya hal itu. Pelatih yang dimaksud ialah Art Langler, ahli strategi asal Belanda yang juga menjadi manajer pemain timnas Indonesia, yakni Ragnar Oratmangoen di FC Groningen. FC Groningen merupakan klub yang dibela Ragnar Oratmangoen dan pada musim lalu mereka memutuskan untuk meminjamkan pemain timnas Indonesia itu ke Fortuna Sittard. Oratmangoen berangkat ke Fortuna Sittard dengan status pinjaman. Dia memainkan 27 pertandingan untuk klub itu musim lalu, rilis media Belanda Voetbal International. Kini Ragnar Oratmangoen kembali ke Groningen. Namun dia tidak dibutuhkan dan bisa hengkang pada musim panas ini, jelasnya. Tidak hanya itu, Art Langler bahkan mengeluarkan pernyataan mengejutkan dengan mengatakan kalau Ragnar Oratmangoen harus pergi dari FC Groningen. Mereka tidak lagi memenuhi syarat untuk masuk tim utama dan harus pergi. Kata Art Langler, sontak saja pernyataan itu membuat semua netizen Indonesia meradang dan membanjiri akun FC Groningen dengan komentar hujatan. Tulis hujatan kalian di kolom komentar kawan. Proposal sudah diberikan 2 pekan lalu, tapi Shin Tae-yong tak kunjung perpanjang kontraknya di timnas Indonesia. Admin curiga setelah Shin Tae-yong pulang kampung pekan lalu pasti banyak pihak yang ingin menggagalkan perpanjang kontrak ini. Ayo Pak Jokowi segera lakukan langkah khusus agar Shin Tae-yong tidak lepas dari timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan bahwa federasi sudah menyodorkan proposal perpanjangan masa kerja bersama timnas Indonesia berdurasi 3 tahun kepada Shin Tae-yong. Erick Thohir sudah memberikan pembaruan perjanjian kepada Shin Tae-yong sejak 2 pekan lalu. Akan tetapi kontrak itu belum ditandatangan oleh arsitek asal Korea Selatan tersebut. Saat ini Shin Tae-yong sedang pulang kampung ke Korea Selatan. Nakhoda berusia 53 tahun itu meninggalkan Jakarta pada 14 Juni 2024 setelah memimpin timnas Indonesia di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Erick Thohir menjelaskan bahwa Shin Tae-yong sempat sakit dan dirawat di rumah sakit pada beberapa waktu lalu sehingga belum bisa menaikkan perpanjangan kontrak baru. Kami sudah memberikan final kontrak kepada Shin Tae-yong sejak 2 pekan lalu, tetapi sekarang Shin Tae-yong sedang beristirahat, ujar Erick Thohir di Menara Dana Reksa, Jakarta Pusat, Jumat 21/6/2024. Kemarin Shin Tae-yong ada melakukan kegiatan kesehatan yang harus dirawat di rumah sakit. Jadi kami masih menunggu recovery Shin Tae-yong, tutur Erick Thohir. Karena Shin Tae-yong masih belum fit, Erick Thohir berencana untuk menghadiri pengundian putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Kuala Lumpur, Malaysia pada 27 Juni 2024. Sehingga pada 27 Juni 2024 ketika undian putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Shin Tae-yong tidak mendampingi saya, imbu Erick Thohir. Nanti saya pergi sendiri karena beliau masih dalam pemulihan. Jadi untuk kontrak kami tunggu. Masa saya mengejar kontrak orang yang lagi perawatan, ucap Erick Thohir. Timnas Indonesia kemungkinan masuk pot terakhir putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebab ranking FIFA tim berjulukan skuad Garuda rendah daripada peserta lainnya. PSSI tanggapi isu banyak pemain titipan termasuk Martin Paes. Ketua Umum PSSI Erick Thohir tegaskan tidak ada yang namanya pemain titipan di PSSI era dirinya sekarang. Semua pemain yang masuk ke dalam daftar timnas merupakan hasil analisa tim Satgas Pencari Bakat yang dibentuk sejak dirinya menjabat menjadi Ketua Umum PSSI. Saya tekankan di dalam PSSI yang sekarang tidak ada yang namanya titipan orang dalam, karena target kami sekarang adalah prestasi yang nyata, pencapaian yang nyata, ujar Erick. Dan juga soal Martin Paes, saya harap semua tidak perlu khawatir, imbuhnya. Jadi, bagaimana menurut kalian guys? Tulis di kolom komentar bagaimana PSSI yang sekarang.
Kehilangan dua pemain, pelatih Shin Tae-yong dipastikan panggil lagi Elkan Bagot. Tegaskan soal disiplin pemain di atas segalanya. Harapan admin Elkan Bagot lebih dewasa lagi dan lebih patriot lagi untuk membela tanah air ini. Timnas Indonesia dipastikan tak diperkuat dua pemain andalannya di laga perdana kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Pelatih Shin Tae-yong pun harus segera cari pengganti. Dua pemain tersebut adalah Justin Hubner serta sang kapten Jordi Amat yang sama-sama berposisi sebagai bek. Sebagai informasi, Jordi Amat dipastikan absen dua pertandingan bersama Timnas Indonesia imbas hukuman kartu merah yang didapat saat menghadapi Irak. Jordi Amat sebelumnya sudah absen di laga Timnas Indonesia melawan Filipina, sehingga dirinya masih harus jalani satu laga hukuman. Senasib dengan Jordi Amat, bek muda skuad Garuda yakni Justin Hubner juga bakal absen satu pertandingan lantaran akumulasi kartu kuning. Melansir dari laman Transfermarkt diketahui bahwa Justin Hubner menerima kartu kuning ketika Timnas Indonesia menang 1-0 atas Timnas Vietnam. Kemudian di laga berikutnya, Justin Hubner kembali mendapat kartu kuning saat diturunkan di laga melawan Timnas Filipina. Dengan absennya Jordi Amat dan Elkan Bagot yang berposisi sebagai bek, membuat pelatih Shin Tae-yong harus bergerak cepat mencari pengganti. Meski saat ini sudah cukup banyak bek keturunan Eropa yang telah dinaturalisasi, namun Timnas Indonesia tetap butuh tambahan pemain bertahan untuk antisipasi jika terdapat pilar yang cedera. Untuk mengisi barisan pertahanan yang ditinggal Jordi Amat dan Justin Hubner, mungkin pelatih Shin Tae-yong bisa kembali memanggil si anak hilang Elkan Bagot. Bek berusia 21 tahun tersebut sebelumnya memang merupakan pilihan utama Shin Tae-yong buat lini pertahanan Timnas Indonesia. Namun setelah insiden mangkir dari pemanggilan buat playoff Olimpiade 2024, nama Elkan Bagot tak lagi dilirik sang pelatih. Kini dengan kondisi bek Timnas Indonesia yang keropos, opsi memanggil Elkan Bagot layak dicoba Shin Tae-yong. Apalagi sepanjang musim 23/24 lalu penampilan Elkan Bagot terbilang cukup memukau di Liga Inggris. Tercatat pemain berpostur 196 cm ini mampu torehkan 14 pertandingan dan mencetak 1 gol serta 1 assist buat tim kasta ketiga Liga Inggris Bristol Rovers. Semua mata dunia tertuju pada sepak bola Indonesia era Shin Tae-yong saat ini, bagaimana tidak? Pasalnya, Indonesia saat ini telah dijuluki King of ASEAN. Saat ini pasukan Garuda sedang diwaspadai oleh negara-negara Asia yang lainnya. Semoga pencapaian ini menjadi bekal yang bagus untuk kedepannya. Pakar sepak bola asal Inggris Steve Darby mengungkap kesulitan Vietnam dalam mencari para pemain keturunan di luar negeri. Pemain keturunan telah menjadi magnet baru di sepak bola Asia Tenggara, tidak terkecuali di Indonesia. Kehadiran pemain keturunan terbukti mampu meningkatkan kualitas Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Teranyar, Timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia untuk kali pertama. Peningkatan performa skuad Garuda usai diperkuat banyak pemain keturunan menjadi sorotan publik Asia Tenggara. Sejumlah negara kini mulai diminta untuk mempertimbangkan penggunaan pemain keturunan, termasuk Vietnam. Pakar sepak bola asal Inggris Steve Darby menjadi salah satu tokoh yang mendukung hal tersebut. Menurutnya, Federasi Sepak Bola Vietnam dalam kurung VFF harus mulai mencari pemain-pemain keturunan di seluruh dunia. Sepak bola Vietnam harus segera memulai pencarian pemain profesional keturunan Vietnam yang bermain di seluruh dunia. Barangkali para pemain tersebut memiliki rasa patriotisme dan kebanggaan yang tak kalah dengan pemain kelahiran Vietnam. Oleh karena itu, saya sangat mendukung naturalisasi dan penggunaan pemain berdarah Vietnam seperti memiliki orang tua atau kakek nenek yang berkewarganegaraan Vietnam. Sangat masuk akal bagi para pemain ini untuk mengenakan seragam tim nasional. Gunakan jejaring sosial sebagai alat yang berguna untuk mencari. Namun jika VFF ingin mengikuti jalur naturalisasi pemain keturunan Vietnam, mereka harus mulai mengerahkan jaringan pencarian profesional di tempat-tempat dengan komunitas besar Vietnam seperti Amerika Serikat, Australia, atau Eropa Timur. Walau berakhir cedera lutut usai selebrasi, Tom Haye tetap bangga dengan momentum golnya. Walau itu sedikit memalukan tapi tetap membanggakan. Ayo kita sama-sama berdoa agar Tom Haye segera pulih dari cederanya.
Pemain timnas Indonesia Tom Haye menceritakan momen selebrasi knee slide atau berseluncur dengan lutut di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pekan lalu. Dalam laga penutup grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 11 Juni, Tom Haye jadi pembuka keran gol kemenangan 2-0 timnas Indonesia atas Filipina. Haye menjebol gawang lawan melalui tendangan spektakuler dari luar kotak penalti. Itu adalah gol pertama Haye untuk timnas Indonesia. Tak ayal pemain 29 tahun itu terlihat begitu emosional dan langsung melakukan selebrasi. Namun tak lama setelah meluncur, Tom Haye langsung tersungkur hingga telungkup. Saya tidak tahu apa yang sebenarnya saya lakukan, saya hanya melakukan selebrasi knee slide. Sebelumnya selebrasi itu lancar di lapangan lain. Saya bisa meluncur 5-6 meter, nikmat sekali. Tetapi pada momen itu, saya ingin melakukan hal yang sama, namun lapangannya keras sekali, kata Haye di YouTube Indosat. Pemain yang dijuluki Profesor itu mengaku mengalami luka di kedua lututnya. Kendati demikian, Haye merasa kegagalan selebrasi mengurangi kegembiraannya dalam merayakan gol perdana untuk timnas Indonesia. Sekarang saya cedera di kedua lutut. Lukanya terbuka di kedua lutut saya, tapi tidak membuat selebrasi itu kurang menyenangkan. Saya senang sekali, itu adalah momen yang sangat spesial, ujar Tom Haye yang saat itu melakukan selebrasi sambil menangis. Setelah Tom Haye mencetak gol, timnas Indonesia mempertegas kemenangan dengan tandukan Rizky Ridho yang merobek jala Filipina. Torehan 3 poin memastikan Indonesia melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini merupakan sejarah bagi Indonesia karena untuk kali pertama skuad Garuda melangkah ke fase utama dalam kualifikasi Piala Dunia. 2 tim teratas dari 3 grup babak ketiga kualifikasi zona Asia berhak mendapat tiket langsung ke Piala Dunia 2026. Drawing putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia pada 27 Juni mendatang. Indonesia berada di pot 6 bersama Korea Utara dan Kuwait. Menurut kalian Indonesia akan satu grup dengan negara apa saja nih guys? Tulis di kolom komentar ya. Media Malaysia nyinyir sebut timnas Indonesia cuma beruntung lolos ke round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Media Malaysia seakan masih tidak terima dengan lolosnya timnas Indonesia ke round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Anak asuh Sintayong dianggap cuma beruntung. Babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sudah selesai. Timnas Indonesia menjadi satu-satunya tim ASEAN yang sukses melaju ke fase berikutnya. Meski begitu, jika tim ASEAN digabungkan dalam power ranking, menariknya posisi timnas Indonesia malah kalah dari Malaysia. Harimau Malaya berada di posisi pertama ranking tim ASEAN di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim asuhan Kim Pen-gon meraih poin 10. Poin tersebut sama dengan timnas Indonesia, tapi Harimau Malaya lebih unggul agresivitas gol. Akan tetapi itu tak mengubah fakta bahwa skuad Garuda menjadi satu-satunya tim yang lolos ke fase berikutnya. Melihat klasemen ini, media Malaysia lantas tak terima. Ia menyebut skuad Garuda hanya beruntung saja bisa lolos. Media Malaysia tersebut beranggapan bahwa timnas Indonesia mendapatkan undian grup yang mudah karena bertemu 2 tim Asia Tenggara lain. Bagaimana mereka dalam kurung Indonesia begitu beruntung selalu dapat grup dengan tim Asia Tenggara lainnya, tulis laporan onfootball.my. Sontak kabar ini ramai dan menyita perhatian netizen Indonesia. Banyak yang membandingkan performa Malaysia tidak sebagus skuad Garuda.